Fahri, Cyber Education. Saya lupa nih, belum cek jadwal. Saat Iwan hafal nggak? Jadwalnya siapa ini? Saya pantau. Bentar ya Pak Dokter Fahri. Saya. Ayat lagi. Pak Hayat udah belum Pahyat ya? Pak Nur. Pak Hayat ya? Pahyat ya Pahyat. Hari ini Pahyat Pak Oh Nur. iya Pak Hayat. Halo, Assalamualaikum Pak Hayat. Tampil ya untuk mata kuliah Cyber Education ya? Ya, saya sama Pak Rijal. Pak Rijal, Oh gitu. Oke. Ya, siap Mangga. Pak Rijal. PowerPoint ini udah bisa, Pak? Mungkin bisa dimulai Pak Hayat. Yes. Silakan Pak aja Rizal. dimulai Pak ya. Ya, Pak Yang Rijal, jelas. PowerPoint ini udah ada, Pak. Saya itu Pak ya, saya jadikan ke host Pak Rizal. Pak Rizal, Mantap ini Kang Hayat. Pak, Langsung yang satu dua. lagi Pak. Ini di Ya, HP. sudah kelihatan. Pak Rizal, Belum aktif Pak. Ya Pak. hari ini saya tiga, Pak Rizal, sama Pak Muammar. Jadi PowerPoint-nya di Pak Rizal. Sudah di share Pak. Sudah? Belum ada Pak. Pak Rizal, monitor. Belum ada Pak Hayat PPT-nya. Pindah aja ke Pak Hayat. Kirim. PPT-nya belum ada Pak Hayat. Belum di share Pak. Ininya PPT-nya Pak. Pak Rizal yang buka, jadi itu ya, jadi hostnya ya, jadi yang nge-share ya, Pak Rizal ya. Pak Budi dulu sama. Pak Rizal yang share itunya Pak, presentasinya Pak. Sudah saya kirim Pak. Oke Pak, sebentar. Budi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di hari ini insyaallah di tempat yang penuh berkah ini dengan maksud dan tujuan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini, mudah-mudahan
setiap niat dan hajat kita yang baik-baik semua, doa-doa kita mudah-mudahan Allah kabulkan dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, Udah muncul, Pak. keberkahan sampai di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat Oh, ini serta kayaknya. mudah-mudahan selalu tercurahkan Iya, kepada sama Tuhan para Muhammad dosen. Di- Oh, itu yang tadi di acara slide itu ya. Di slide show. Mudah-mudahan kita Oke, siap, siap. hadir di sini Ini ada yang bocor ya? sunnah. Ini lagi di Di slide show, Pak. Ini, Pak. F5 ya. Allah. Yang mana, Pak? Masuk ke itu, Pak. Ke mana? Bawah Pak, di bawah dekat sound. Di atas ini. Udah bisa Yang gambar tapi itu kotak sebelah kanan Pak. Iya. tinggal klik pindah halaman aja. Bisa, Pak? Ini, Pak. Belum ya? Sebelah kirinya Pak, sebelah kirinya. Terus kiri-kiri. Yang kotak pertama dari kirinya. Ini. Kiri ke kiri Pak, sebelah kiri. Let's show itu loh. Bawah, Pak. Itu yang kayak gambar payung. Berpayung. Geser lagi. Geser lagi kanan. Geser lagi, Pak, itu. Geser ke kanan Ini. lagi tuh loh, Pak. Kanan Pak, kanan lagi, kanan. Yang keempat. Yang dekat present itu loh. Dekat gambar minus itu loh. Ya, dekat gambar minus tuh loh, Pak. Yang persen 62% itu loh, Pak. Nah, Ini. ini loh. Aduh, gimana nunjuknya? Kiri. Kayak parkir. Dekat min itu loh, Pak. Nah, itu tuh. Ini ya. Itu. Kanan lagi. Nah, Ya. itu. Pinter Bapak. Bingung dah. Dimulai ya, Pak. Enggak, Pak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, puji bersyukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan perkuliahan. Pada kali ini saya Rizal Firdaus dan Fahyat dan juga Pak Muammar akan mempresentasikan tentang materi tugas dari Cyber Education, yaitu tentang kecerdasan buatan dalam pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Pak Hyat. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Pak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Cyber Pendidikan Education Development, teman-teman kuliah mahasiswa magister teknologi pendidikan yang sama-sama hari ini kembali hadir di ruang presentasi atau kegiatan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bapak, ini kembali kita berdiskusi tentang AI. Baru saja tadi sebenarnya tahapan materi ini sudah kita dapati dari tahapan seminar kemarin terkait dengan penggunaan AI. Dan kedua, tadi pagi kami juga membahas tentang teknologi kinerja yang di sana juga
terdapat bahasan tentang artificial intelligence. Terus hari ini atau pada kesempatan di mata kuliah ini pun kami membahas tentang artificial intelligence. Mungkin bahasannya kembali akan tidak banyak dibahas tentang pengertian, kemudian implementasi, contoh kasus dan sebagainya. Kami coba mendahului dengan di sana itu ada sejarah yang bisa kita ketahui terlebih dahulu, penerapan atau munculnya AI itu di era sekarang itu dimulai di tahun Pak Rizal di slide berikutnya, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik, kalau ini pengertian, jadi saya tambahkan Bapak Ibu, ada slide yang mungkin belum muncul. Perkembangan teknologi yang kita sebut dengan AI ini muncul pada tahun 1950, itu pada saat ilmuwan yang kita kenal sebagai Alan Turing itu melakukan riset dan menemukan teknologi AI pada saat itu dengan membuat aplikasi yang disebut dengan Turing Test. Di sana Alan Turing itu membuat mesin yang bisa membantu manusia untuk bisa menjawab pertanyaan. Jadi AI ini bisa kita ketahui sejarahnya menurut dari beberapa informasi yang saya dapatkan itu bermula dari tahun 1950. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan selanjutnya ada di tahun 1956, yaitu yang kita kenal dengan ilmuwan barat John McCarthy, yang pada saat itu beliau membuat aplikasi juga yang hampir sama dengan yang mirip atau yang sering kita banyak gunakan seperti mesin mesin pencari jawaban yang kita sebut dengan artificial intelligence sekarang, dengan contoh ada ChatGPT, ada ChatGemini, ada Perplexity dan sebagainya. John McCarthy mengawali atau mengembangkan artificial intelligence di tahun 1956 dan dilanjutkan tahun 1958. Di sana ada pengembangan teknologi yang sudah mengarah pada development of intelligence device and robot able to operate independently. Jadi saat itu John McCarthy mengembangkan teknologi AI ini sudah pada penerapan di sebuah alat atau device yang kemudian dilanjutkan dengan diterapkan pada teknologi robot yang bisa beroperasi sendiri, yang kita kenal dan banyak perkembangannya di sekarang yang sudah bisa kita lihat. Selanjutnya John McCarthy melanjutkan penelitian itu di tahun 1966. Di sana ada teknologi yang dikembangkan yang berbentuk chess playing computer. Jadi bermain game, bermain catur di komputer. Itu bagian dari salah satu aplikasi yang ditemukan oleh John McCarthy pada tahun 1966. Yang berikutnya dikembangkan lagi oleh Marvin Minsky tahun 1970. Di sana tercatat pengembangan teknologinya ada pada Society of Mind Theory. What we call intelligence can be produced by the interaction of non-intelligent parts. Dan dilanjutkan lagi, John McCarthy mengembangkan AI tersebut untuk membuat seperti
teknologi robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan di industri. Yang ada di slide ini adalah bagian dari definisi atau penjelasan atau definisi dari pengertian artificial intelligence atau kita sebut juga kecerdasan buatan. Ini ada dari George McCarthy yang beliau mengatakan bahwa AI itu adalah ilmu dan rekayasa membuat mesin cerdas, khususnya program komputer yang dapat memecahkan masalah dan melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Yang berikutnya dari Marvin Minsky, beliau memberikan penjelasan bahwa AI itu adalah kecerdasan buatan itu adalah penciptaan sistem yang dapat berpikir seperti manusia dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dalam situasi kompleks. Yang ketiga ini definisi dari Herbert Asimov yang mengatakan bahwa suatu bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin yang dapat menyelesaikan masalah dengan cara mirip dengan cara manusia, menggunakan proses berpikir, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Berikutnya, Pak. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal, Bapak Ibu sebagian. Kalau ini sebelum tahun 1950-nya, jadi sebelum 1950 itu sudah ada kemunculan AI itu digunakan. Pada tahun 1943, kemudian berlanjut pada Alan Turing yang mempunyai temuan di sistem atau aplikasi ini disebut dengan Turing Test, yang sekarang kita bisa kenal dengan fiturnya sama dengan ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Lanjut, Pak. Lanjut lagi. Ya, ini bagian dari sejarah yang tadi kalau sudah disebutkan bahwa perkembangan teknologi ini semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin pesat. Yang AI sendiri sekarang yang banyak kita gunakan ini muncul pada tahun 2000-an, tahun 2000-an. Jadi terakhir ada di tahun 2014 itu sudah diterapkan pada perusahaan Tesla yang merupakan mobil yang bisa dikendarai dengan sistem AI-nya. Lanjut, Pak. Oke, paparan ini dilanjut oleh Pak Rijal. Silakan, Pak. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam kecerdasan buatan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran adaptif, yaitu adaptive learning system. Yang kedua yaitu tentang sistem penilaian otomatis. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran adaptif, yaitu sistem pembelajaran yang menggunakan AI untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan, juga tingkat kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Contohnya seperti platform seperti Khan Academy atau Duolingo yang menyesuaikan konten pembelajaran dengan kemajuan siswa. Yang selanjutnya yaitu sistem penilaian otomatis, yaitu sistem penilaian otomatis berbasis AI dapat memberikan penilaian terhadap tugas ataupun ujian secara otomatis. Ini memungkinkan proses penilaian yang lebih cepat, objektif, serta memberikan umpan balik instan kepada siswa. Yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran, yaitu merupakan
AI memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi, di mana materi pembelajaran, tempo, dan jenis aktivitas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan individu siswa. Ini membantu memastikan bahwa siswa belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan format yang paling efektif bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning, yaitu digunakan dalam pembelajaran berbasis permainan untuk membuat pengalaman belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu analitik pembelajaran learning atau AI dapat menganalisis data besar yang dihasilkan oleh aktivitas siswa dalam lingkungan pendidikan. Melalui analitik ini, pembelajaran AI dapat mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membantu guru memahami kekuatan dan kelemahan siswa, serta merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu pengenalan suara dan pengenalan gambar. Melalui teknologi AI yang mampu mengenali suara dan gambar digunakan dalam pendidikan untuk membantu siswa dengan keterbatasan fisik atau belajar dengan cara yang lebih multisensori. Misalnya, pengenalan suara memungkinkan siswa untuk berbicara kepada sistem, sedangkan pengenalan gambar dapat digunakan untuk memahami materi melalui visualisasi. Contohnya seperti Google Lens yang digunakan siswa untuk mengambil gambar objek dan mendapatkan informasi yang relevan, atau penggunaan teknologi pengenalan suara untuk membantu siswa dengan gangguan penglihatan. Yang selanjutnya yaitu robot pembelajaran atau learning robot, yaitu yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan, digunakan untuk mendukung pembelajaran siswa terutama dalam bidang sains dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu manfaat kecerdasan buatan AI pada hasil pembelajaran. Yang pertama yaitu materi pembelajaran siswa, materi pembelajaran bisa lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu akses informasi lebih mudah didapat. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran bisa lebih efektif dan memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih baik, serta merangsang keterampilan berpikir kritis dan kreatif dan memudahkan dalam proses absensi. Dan juga tantangan dan hambatan penerapan AI dalam pendidikan, yaitu kurangnya infrastruktur digital dan akses internet yang memadai di beberapa daerah di Indonesia, dan juga kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dan pelajar tentang AI, serta aspek biaya dan infrastruktur. Juga tantangan dalam penyelesaian kurikulum, juga biaya pengembangan dan implementasi, dan juga tantangan sosial dan kultural. Kesimpulannya yaitu kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan berhubungan dengan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. AI biasanya dihubungkan dengan ilmu komputer, akan tetapi juga terkait erat dengan bidang lain seperti matematika, psikologi, pengamatan, biologi, filosofi, dan yang lainnya. Kemampuan untuk mengombinasikan pengetahuan dari semua bidang ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan dalam upaya menciptakan suatu kecerdasan buatan. Manfaat AI untuk pendidikan, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam konteks pendidikan bahwa dampak positif yang luas dan mendalam. Salah satu kontribusi untuk AI adalah kemampuannya untuk menyelaraskan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, mewujudkan konsep personalisasi pembelajaran. Dengan menganalisis data, AI dapat memahami tingkat pemahaman masing-masing siswa dan menyajikan materi pembelajaran secara khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, mungkin untuk materi dari kami dicukupkan sekian.
kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin mendapatkan kekurangan materi ataupun ingin bertanya, dipersilahkan. Kita diskusi AI lagi Bapak Ibu. Sudah beberapa materi yang kita dapati mulai dari seminar, kemudian tadi pagi dan hari ini ada pada materi artificial intelligence yang menurut kami salah satu teknologi yang sedang banyak digunakan. Kalau di dunia pendidikan sudah tentu pastinya ada kelebihan dan kekurangan dari kemajuan teknologi ini. Melihat kondisi siswa dan siswi yang sekarang yang dikatakan sebagai generasi Gen Z itu yang mereka lahir di era digital, dampak pembelajaran atau proses belajar mereka dengan kehadiran AI ini memang juga sangat membantu mereka. Salah satu contohnya adalah bisa meningkatkan kreativitas mereka pada saat mereka dihadapkan di sebuah project atau tugas dari Bapak Ibu gurunya. Kalau siswa tersebut bisa memanfaatkan AI dengan baik, dengan bijak, tentu bisa menghasilkan hal yang sangat luar biasa dengan kemudahan. Tapi memang jika tidak bisa menggunakan itu dengan bijak, artinya mereka tidak mengetahui tujuan mereka untuk apa namanya, tugas ini digugurkan, tugas ini dikerjakan dengan AI tanpa ada rasa tanggung jawab, di mana mereka juga harus tetap belajar memahami apa yang mereka kerjakan. Jadi ada sebagian siswa jika diamati di sekolah itu, pengerjaan atau penuntasan tugas itu hanya selesai saat mereka sudah diberikan validasi oleh Bapak Ibu gurunya selesai mengerjakan tugas. Tapi proses pembelajaran tidak bermakna, jadi artinya tidak ada yang membekas. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita kondisikan juga, bagaimana mereka pada saat mereka belajar, mereka tetap harus mempunyai proses belajar yang bermakna, yang bisa didapati oleh si siswa. Nah, kelebihan dan kekurangan AI di pembelajaran di para siswa yang saya amati sedikit banyaknya adalah demikian. Baik, kita langsung diskusi dengan Pak Nur Hasan untuk kami berikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Hayat, Kang Rizal, dan mohon izin pada Dr. Fahri. Baru saja saya bertanya kepada AI. Baru saja. Kata saya, apa kelemahan-kelemahan AI? Ini luar biasa, dia jujur begitu ya. Jadi AI menjawab dengan jujur. Yang pertama kata AI, tidak bisa sepenuhnya meniru manusia. Itu jawaban AI. AI tidak memiliki penilaian, intuisi, dan kreativitas manusia. Kemudian kata AI juga, bias dan ketidakakuratan. Ini juga pernyataan AI. AI belajar dari data historis, sehingga dapat melanggengkan bias dan ketidaksetaraan
yang ada dalam data. Hal ini dapat mengarah pada hasil yang tidak adil gitu. Maksudnya tidak benar barangkali data yang dikeluarkan oleh AI. Dan banyak lagi kelemahan-kelemahan yang disampaikan ya oleh AI. Nah, yang ingin saya tanyakan atau mungkin kita diskusikan begitu. AI sendiri sudah mengatakan bahwa dirinya itu banyak kelemahan gitu, banyak kekurangan. Nah, tapi kemudian ini khususnya katalah di Indonesia ini seolah-olah ayo belajar kepada AI. Belajar kepada AI. Padahal AI sendiri sudah bilang, saya lemah. Saya tidak bisa meniru seluruhnya kemampuan manusia. Nah, sekarang ini mengapa kok manusia harus belajar begitu seolah-olah kepada AI? Nah, ini barangkali juga walaupun barangkali tadi sudah nyambung dengan diskusi kita yang pertama tadi ya, mata kuliahnya Prof. Ipah dan Qadarullah yang menyampaikan juga sama ini Kang Ahyat, cuma mungkin beda partner kali ya. Nah, rambu-rambu barangkali ya, walaupun tadi mungkin sudah disampaikan, nah mungkin bisa lebih diperjelas lagi begitu ya. Siapa sih sebetulnya yang cocok menggunakan AI? Apa anak TK, apa SD, apa SMP gitu? Apakah mahasiswa S1, S2, S3? Atau mungkin ada larangan begitu. Untuk S2, S3 dilarang bertanya kepada AI. Misalnya begitu ya, karena datanya tidak akurat, bias, dan lain sebagainya. Nah, karena kalau misalnya S2, S3 bertanya kepada AI, lah ini kan seolah-olah AI itu lebih daripada S3 ya. Gitu. Demikian Kang Ahyat, saya yakin sudah bisa menangkap barangkali apa yang saya maksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Ini pertanyaan yang tadi hampir sama dengan teman sebelumnya. Yang cocok untuk menggunakan kira-kira rambu-rambu apa yang bisa kita pahami. Jangan terus beranggapan bahwa AI ini adalah sesuatu yang harus diikuti. Jadi dari analisa atau pengamatan saya di sekolah ini memang salah satu kegundahan saya sebetulnya sendiri pada saat mereka mengerjakan tugas, contoh misalnya membuat satu laporan. Ada satu tugas di mana di kelas 12 itu mereka membuat laporan yang kita sebut dengan laporan jurnal atau PKL. Nah, di sana ada diskusi pembimbing tersebut, ada yang membolehkan, ada yang mengizinkan, dan ada yang tidak mengizinkan untuk membuat jurnal mulai dari latar belakang itu menggunakan AI. Tapi di sana memang tidak bisa dibendung, tidak bisa dikontrol oleh kita penggunaan AI di kasus tersebut. Yang bisa kita terapkan ke anak supaya bisa lebih menjalani proses belajarnya, mereka tahu dasar-dasar bagaimana cara menulis latar belakang, itu tetap mereka harus ketahui. Tetapi untuk bisa mendapatkan efisiensi waktu pengerjaan, mereka kembali lagi akan diperbantukan oleh namanya teknologi AI ini. Mungkin rambu-rambunya adalah kembali kepada kita sebagai pendidik khususnya untuk bisa memastikan setiap
proses belajar atau penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita ke siswa itu, kita harus tetap memberikan kesempatan untuk mereka untuk bisa langsung ditanya, menganalisa sendiri. Kan mereka itu menggunakan AI di belakang kita. Nah, jadi untuk bisa memastikan bahwa siswa dan siswi kita itu tetap belajar dan mempunyai makna yang mereka dapati dalam proses pembelajaran itu, kita bisa memastikan secara manual atau secara interaksi langsung dari hasil yang mereka kerjakan. Jadi sebagai pendidik pun kita harus pintar-pintar bisa mencari celah bagaimana caranya siswa ini bisa tetap menggunakan teknologinya, kemudian dan bisa juga disandingkan dengan kemampuan naturalnya ya, yang nantinya mereka akan bawa itu kemampuan natural itu. Tidak mungkin pada saat ujian tes itu mereka akan bawa AI. Kayaknya tidak akan ke arah sana. Penggunaan AI itu bisa dipastikan mereka yang pada saat penugasan di saat pemberian tugas itu adanya di belakang kita. Toh kalau misalnya kondisi mereka mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di momen-momen tertentu seperti assessment, UTS, UAS dan sebagainya, mereka tidak mungkin bisa menggunakan itu. Nah, itu yang perlu kita siasati adalah selama mereka menggunakan AI, juga kita harus bisa memastikan bahwa mereka belajar dan mendapatkan apa yang dijalaninya. Proses belajar itu bisa didapati dengan makna yang mendalam untuk bekal mereka. Mungkin itu Pak Hasan yang bisa saya tanggapi. Bagi teman-teman yang bisa menanggapi, kami persilakan Pak Iwan. Mangga, silakan Pak Iwan. Ya, baik, terima kasih Pak Ahyat, Pak Hasan, dan rekan-rekan sekalian, dan mohon izin Pak dosen. Mungkin sedikit sumbang pandangan lah terkait dengan AI ini ya. Kalau dari pandangan saya, pertama AI ini, kita juga mengenal AI ini mungkin tidak begitu banyak ragam dan tingkatannya gitu ya. Pernah 3 hari yang lalu saya ketemu seorang yang terbiasa mengembangkan konten digital, dan beliau cerita bahwa beliau ingin mengembangkan AI ini menjadi satu mesin pencarian ilmu pengetahuan, di mana basic atau sumber data yang dia berikan itu khusus tentang kitab-kitab para ulama dimasukkan ke situ. Nanti ketika memori yang dia masukkan itu udah terjaga sedemikian rupa, maka mesin tersebut akan mampu mengcombine ya sumber-sumber tersebut menjadi satu hal yang bisa mudah didapatkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin seperti itu gambaran singkatnya gitu. Artinya dengan berbagai macam ragam dan hal yang mungkin belum saat ini kita ketahui sepenuhnya tentang AI, saya punya pandangan bahwa AI ya adalah salah satu karya manusia yang mampu ya bisa istilahnya memudahkan kebutuhan manusia sesuai dengan kebutuhan yang tepat, tentunya sesuai dengan kebutuhan yang tepat. Siapa yang menggunakan itu dan untuk apa digunakannya. Oleh karenanya, karena AI ini adalah karya manusia, tentu ya jauh dari kesempurnaan gitu ya, sebagaimana karya-karya yang lain. Tapi dalam hal ini tadi sekali lagi, AI sebuah kemajuan teknologi yang patut kita syukuri. Tinggal kebermanfaatan seperti apa tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk apa digunakannya. Ya, itu mungkin pandangan kami gitu, pandangan saya pribadi terkait dengan masalah AI ini. Jadi ya katakan misalkan kita sebagai seorang guru misalnya, ya berapa banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kita ya secara keilmuan lah terutama yang mungkin bisa juga dibantu oleh AI gitu ya. Tapi tetap apa yang kita dapatkan kan bukan sesuatu yang apa adanya kita terima,
Karena kita sudah punya wawasan sebelumnya, kita sudah bisa membedakan, menganalisa gitu. Mungkin berbeda ketika itu dilakukan oleh seorang anak yang wawasannya belum begitu banyak sehingga mungkin bisa jadi apa adanya dia terima dari AI itu. Itulah peran kita memberikan etika digital ya, etika atau batasan-batasan bagaimana penggunaan AI tersebut. Jadi saya kira ia sangat bermanfaat, tinggal bagaimana tadi siapa yang menggunakannya, untuk apa digunakannya. Meskipun demikian, AI bukan sesuatu yang sempurna, kekurangan-kekurangan itu pasti ada, gitu ya. Kemudian yang terakhir bahwa tadi sempat kita bahas juga tentang diskusikan gitu tentang masalah agama. Yang jelas saat ini mungkin AI di belakangnya itu kan mereka mengembangkan AI bukan berdasarkan ilmu-ilmu agama, bukan para ulama lah katakan ya. Sebagaimana tadi kalau sumber-sumber referensi yang masuk AI itu mungkin belum juga sampai ke tingkatan apa sumber-sumber yang muktabar dalam Islam gitu. Sehingga wajar ketika ditanya tentang itu mereka akan mengolah data yang mereka miliki dan itu mungkin jauh dari kebenaran barangkali ya secara umum. Oleh karena itu ya ketika kita memahami hakikat itu ya tentu ini mungkin bagian dari kemuliaan Islam bahwa Islam itu akan selalu memuliakan para ulama gitu ya. Sehingga sampai akhir zaman pun teknologi setinggi apapun keberadaan mereka untuk memberikan penerangan, untuk memberikan cahaya kepada umat ini tidak bisa digantikan oleh apapun gitu. Termasuk AI sebagaimana nanti perkembangan seperti apapun gitu. Tetap peran kehadiran para ulama yang Allah janjikan bahwa setiap satu abad itu pasti akan Allah bangkitkan para ulama yang berjuang katakan menebarkan agama ini, itu mungkin menjadi sebuah kekhasan tersendiri termasuk ketinggian dan kemuliaan Islam bahwa ilmu Islam tidak mungkin digantikan oleh teknologi ya. Mungkin demikian ya, mohon maaf. Semoga bisa menambah apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan atas tambahannya. Maka silakan Pak Rizal dipandu lagi. Baik, teman-teman ada yang bertanya atau mendiskusikan lagi, memberikan tanggapan, dipersilakan. Pak Hayat, saya masuk Pak Hayat. Maka Pak Soleh. Ya, jadi topik kita masih kisah saya AI ya. Ya, jadi sekarang menurut saya ini kita kalau untuk menafikan AI kayaknya nggak bisa ya, karena kayaknya seperti matahari terbit gitu, yang tidak bisa masuk ke rumah-rumah, hampir semua pakai AI. Dan sekarang tadi menurut kita Pak Hayat kan banyaknya pelajar yang menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi menurut pandangan saya ini kenapa banyak pelajar menggunakan AI, ini menurut pandangan saya pribadi. Karena minimnya dunia literasi kita, Pak. Jadi kita ini dunia membaca kita ini sekarang masih sangat jauh. Seandainya ada sekolah atau guru mewajibkan buku bacaan untuk dibaca siswa gitu. Insya Allah nih AI ini nanti informasinya akan tambah cakep gitu, karena diambil AI juga, dipadukan juga dengan pengetahuan juga. Jadi masalah ini kan karena tadi ya Pak Ed bilang semua di AI tambah perbandingan, nah ini kacau gitu. Jadi menurut pandangan saya ini untuk menjembatani ini semua, alangkah baiknya lagi kita hidupkan dunia literasi di sekolah. Makanya dulu pernah ya ada dosen kita Bu Nur Sanita ya, dan tuh bilang kalau Anda ingin melihat sebuah sepatu maju, bukan lihat gedungnya, tapi lihatlah perpustakaannya gitu misalnya. Nah ini kita yang sekarang ini Pak, jadi sekarang ini kita anak-anak kita ini tadi budaya literasinya kagak ada. Jadi singkat padat aja ambil AI semuanya, meskipun tadi Pak Bersan bilang bahwa AI aja udah mengakui bahwa dia banyak kelemahannya. Jadi karena nggak ada pilihan, maka diambil AI semuanya. Seandainya di literasi yang diwajibkan, kalau misalkan untuk anak SMK ini semester ini mesti baca 20 buku. Semester 2, 20 buku. Saya yakin tuh Pak
ayat nanti sekolahnya itu bisa luar biasa tuh apa namanya pengetahuannya gitu misalnya. Nah ini karena kita nilai kita nggak ada, maka akhirnya anak-anak kita semua cenderung mengenai AI. Ya. Jadi memang tadi Pak Iwan bilang ya, bagaimanapun adanya AI ini ya membantu kita, gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus juga menyikapi gitu, bagaimana biar anak-anak kita ini tidak secara utuh mengambil AI semuanya. Menurut saya solusi yang paling mutakhir itu ya menghidupkan dunia literasi. Diimbangi, Pak. Diimbangi dengan kalau insya Allah itu kondisi kita ada gitu. Insya Allah itu bagus Pak, akan timbul pendapat-pendapat yang brilian gitu. Ya tadi kan Pak Hasan bilang bahwa itu udah mampu sendiri kelemahannya. Tapi dengan dunia membaca buku, ya jelas sumbernya, jelas orangnya, dan jelas ilmuannya. Mungkin itu apa namanya pendapat saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, waktunya sudah 11.18. Kita kembali ke Pak dosen untuk mendengarkan pendalaman dari beliau. Pada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya sampaikan, alhamdulillah kami sudah dengan baik disampaikan dari pemakaran maupun dari teman-teman yang di luar kelompok yang menanggapi tentang tema kecerdasan buatan. Jadi prinsipnya bahwa sebenarnya tidak ada yang keliru ya. Jadi saya hanya ingin memberikan penekanan karena ini adalah suatu keniscayaan yang kita tidak bisa hindari. Jadi pro dan kontra itu kita harus menjadi orang-orang yang sebagai penengah ya, sebagai penengah. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan bahwa penggunaan AI ini sudah penting sekali, cuma terkadang itu ada kaitannya dengan autentikasi. Nah, terkait dengan autentikasi, ukuran plagiat atau tidak, sepanjang apa yang diinformasikan oleh AI itu kita bisa mengerti, bisa kita mengkritisi. Saya kira itu jalan tengah ya. Jadi jalan tengah kita harus memahami betul apa informasi disampaikan oleh AI. Karena kalau kita tidak memahami, berarti kita hanya mengambil informasi itu, dan itu berarti adalah kekurangan dari AI itu sendiri. Karena intinya AI ini kan bekerja sebagai big data ya. Jadi sebenarnya bukan satu orang yang membuat semua jawaban-jawaban yang masuk di AI, tetapi intinya itu adalah semua data yang sudah pernah masuk di internet atau di online itu bisa menjadi bahan jawaban mereka. Jadi kalau misalnya ada hal yang kurang pas, berarti yang jadi masalah itu adalah seleksi data yang diambil oleh AI yang kurang tepat atau mungkin memang masih kurang. Nah, oleh karena itu kita sebagai calon-calon ilmuwan, kita harus banyak menyumbang pemikiran-pemikiran itu. Nah, saya sering mengetes juga, khususnya kaitannya dengan masalah ilmu agama. Misalnya saya tanya tentang berapa jumlah isminya, jumlah dia di dalam Al-Quran. Berapa jumlah penggunaan kata la di dalam Al-Quran. Itu semuanya bisa dia jawab. Apakah benar atau tidak, itu kan perlu kita seleksi kembali. Kita perlu mengambil referensi-referensi lain. Jadi kalau misalnya ada ulama yang kita anggap bahwa itu mumpuni, mestinya dia harus memberikan pemikiran-pemikiran tentang itu, kemudian
dimasukkan ke dunia maya atau dimasukkan di cyber, nah itu berarti akan diolah sebagai jawaban dari AI ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, oleh karena itu intinya dari pertanyaan yang Pak Hasan ya, pertanyaan AI itu bisa digunakan, sebenarnya tinggal desain pembelajaran ini yang menentukan. Artinya seorang guru itu dia mau menekankan pada aspek akidah atau aspek amalia atau pada aspek pembentukan kepribadian. Jadi itulah yang dicoba untuk memberikan masukan-masukan kepada AI. Jadi misalnya tadi dipertanyakan mengenai masalah informasi ya, dari yang disinyalir bahwa ulama-ulama besar itu masih kurang memasukkan itu. Sebenarnya itu yang perlu kita bantu mereka bagaimana supaya ilmu-ilmu atau pendapat-pendapat, karena ada juga yang pendapat yang mungkin dominan khilafiyahnya, ada persoalan substansi atau pokoknya. Karena ada juga yang mengatakan kalau sudah menggunakan kata pokoknya, dianggap kalau sudah di luar dari pandangan itu, dianggap bukan lagi golongannya. Jadi memang sangat kompleks sekali. Jadi AI itu sebenarnya kita juga bisa membuat satu formula keilmuan lintas disiplin, kemudian kita rajin untuk menguploadnya. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk AI ke depan. Jadi jangan kita berpikir bahwa AI itu adalah semua mesin yang mengolahnya. Itu memang sudah ada semacam kriteria ya, ada kriteria. Jadi ada semacam paradigma yang intinya di mana paradigma itu yang intinya adalah dari full paper atau cetakan atau tulisan itu semuanya dicoba untuk dirubah menjadi data yang istilahnya yang tidak jadi istilahnya paperless. Jadi dokumen-dokumen yang sudah ada itu kita mencoba untuk merubahnya menjadi paperless, kemudian itu kita akan seleksi, kemudian kita akan upload supaya itu masuk di dalam kategori big data. Nah, oleh karena itu dari level manapun sebenarnya itu tergantung kepada aspek-aspek belajarnya. Apakah aspek kognitifnya, kalau di kognitifnya apakah C1-nya atau 2-nya atau 3-nya. Kalau C1-nya ya berarti memang anak-anak itu dilatih untuk mengingat. Berarti kalau langsung diberi kunci jawabannya berarti itu tidak tidak efektif untuk jangka panjang. Artinya latihan untuk mencoba melatih memori itu berkurang dengan adanya serba instan itu. Jadi yang kita harus antisipasi juga ini kalau terjadi shutdown, artinya ini kan banyak teknologi ya, saya terjadi shutdown. Jadi kalau selama ini semuanya tergantung kepada AI, berarti habislah kita. Nah, oleh karena itu memang harus ada logika berpikir yang harus kita pahami, bukan hanya sebatas semuanya tumpuannya kepada AI,
tetapi betul-betul logikanya itu, analoginya itu harus kita pahami betul. Nah, oleh karena itu saya kira teman-teman sekalian, kita berbicara mengenai AI ini kan sudah kita angkat di dalam seminar nasional yang sudah jalan kemarin. Kemudian yang kedua akan diulangi lagi pada seminar internasional. Jadi memang terus terang bahwa kami sangat terbantu dengan teman-teman sekalian tulisan-tulisannya, karena memang hampir semua materi-materi yang ada di mata kuliah Cyber Education itu adalah terjabar di dalam rencana seminar kita. Jadi yang penting ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan. Secara konsep saya kira sudah banyak sekali, tapi secara implementasi apalagi kalau sudah dikaitkan dengan berbagai macam platform, saya kira itu yang perlu kita pahami. Karena AI sendiri dalam istilah kita membantu, artinya minta bantuan untuk membuat suatu ilustrasi gambar, itu tinggal dinarasikan, kemudian akan keluar apa yang kita minta. Tetapi kalau memang kita tidak setuju dengan itu kita bisa bertanyakan kembali. Jadi menurut saya persyaratan untuk menggunakan AI itu harus ada kemampuan critical reading, critical thinking, kemudian ada unsur kreativitas, dan itu yang membantu sesuai dengan arahan bahwa pendidikan untuk abad 21 itu harus ada kolaborasi, ada critical thinking-nya, kemudian ada kreativitas dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira itu yang perlu kita pahami betul. Dan dengan bantuan AI itu kita terbuka pemikiran untuk menggali, mengembangkan lebih dalam lagi tentang informasi apa yang disampaikan. Jadi informasinya itu tidak sampai di situ, tetapi kita harus menindaklanjuti, ya, harus menindaklanjuti tentang pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul dari kita, termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Hasan, bahwa apa sih yang menjadi kekurangan daripada AI itu sendiri. Dengan sendirinya dia sudah menjawab, dan itu memang betul. Karena AI itu sebenarnya tidak bisa menggantikan seorang guru, tetapi yang perlu dicatat di sini guru yang bagaimana. Kalau guru yang hanya istilahnya selalu ingin di comfort zone-nya, selalu ingin di kondisi nyaman, nah itulah mungkin memang lebih hebat AI daripada orang yang selalu berpikir comfort zone. Jadi persyaratan untuk itu ke depan ini manusia harus bukan saja best practice yang harus dilakukan, tetapi termasuk bagaimana berpikir ke depan. Jadi next future. Jadi next future artinya dia bisa mengantisipasi perubahan-perubahan apa yang akan terjadi. Karena dengan adanya teknologi digital ini, dengan berbagai platform, dari sisi pekerjaan saja itu banyak yang bisa gulung tikar dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak lagi, yang tentunya semuanya berbasis digital, teknologi. Jadi memang harus ada istilahnya literatur, ya, harus ada literatur reviewnya yang banyak. Jadi itu harus dimiliki semua, berbagai kecerdasan yang ada. Oke kawan-kawan sekalian, saya kira itu penjelasan tambahan saya. Jadi intinya saya sependapat semua dengan teman-teman. Saya ingin memberikan apresiasi bahwa
Saya sangat senang sekali dengan pemikiran-pemikiran teman yang tidak semuanya menerima begitu saja, tetapi selalu ada nilai-nilai kritis yang disampaikan. Karena kalau tidak ada nilai-nilai critical thinking, itu ilmu kita tidak bisa berkembang dengan baik. Selalu harus ada tantangan-tantangan. Nah, saya kira tantangan-tantangan kita ke depan bagaimana memaknai tugas yang terkait dengan seminar internasional yang kita akan laksanakan pada tanggal 21 Desember. Saya kira itu harus betul Bapak-bapak sekarang harus menggali betul yang kaitannya dengan paradigma digital teknologi ya. Karena persoalan siber itu erat kaitannya dengan digital teknologi, erat kaitannya dengan cyber, erat kaitannya dengan virtual, dan semuanya itu adalah kerja berbasis komputer semua. Nah, saya kira itu yang dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf karena mungkin kondisi di mana saya berada ini memang ada banyak gangguan ya, karena hampir setiap acara bersamaan ada kegiatan-kegiatan yang saya tidak bisa hindari. Saya kira demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dok. Farza. Makan dulu nasinya. Saya kembalikan ke Pak Riza sebagai MC. Mengajak Kang Hayat. Email Pak. Sedikit. Oh, ada. Langsung aja kali Kang Hayat ditutup. Mungkin untuk presentasi kali ini dari kelompok kami telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada seluruhnya yang telah menambahkan, juga kepada Pak dosen yang juga menambahkan materi. Kekurangan dari kelompok kami mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Pak Dr. Fahri. Iya, terima kasih Pak. Saya izin keluar ya. Ya, Terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter.